Sejak hari itu Yan belajar, dan kian dia memutuskan memulai belajarnya dengan Theo sejak 8 bulan yang lalu karena dia tidak mau perasaannya semakin besar. Dan sejak itu dia berhenti menghubungi Taeyong. Dia juga tak pernah datang ke kafe karena Taeyong sudah keluar dari sana. Setiap hari dia belajar supaya mendapat nilai bagus, dan hari demi hari prestasinya makin meningkat. Yan pun diterima magang di perusahaan besar di Korea karena nilai-nilai bagusnya. Sekarang adalah hari pertama Yan magang. Dia berangkat sangat pagi agar tak telat karena jarak perusahaan cukup jauh. Yan pun tiba di Chika Corporation. Dia menarik nafas lalu tersenyum. Sampai di lantai 10, Yan memasuki ruangan accounting. Tidak sedikit karyawan sudah datang. Dia menyapa mereka tersenyum sambil berjalan menuju mejanya. Yan si presiden bertemu dengan mahasiswa magang di ruangannya jam 9. Cap Kim Yorin atasan dan bertanggung jawab pada mahasiswa magang. Baik, saya akan datang tepat waktu. Yan membungkuk saat Yan berlalu. Kim Yorin, kepala bagian keuangan yang menjadi idaman para pria, bagaimana tidak, badannya bagus, tak kurus, dan juga tak gemuk, apalagi dengan baju yang seksi. Semua pria pasti akan menginginkannya. Tentu saja aku akan menggantinya. Yan mengambil laporan itu dan fokus dengan komputer di mejanya. Yan menarik jam di mejanya menunjukkan pukul 9 dan menyimpan file pekerjaannya dan berjalan ke ruangan presdir. Ruang presdir berada di lantai 20. Di lantai ini hanya ada 2 pintu. Di depan pintu yang berada di sebelah kanan Yan ada meja sekretaris. Tampak seorang pria sedang serius mengerjakan pekerjaannya. Yan membuka pintu. Setelah mengetuknya, terlihat ada 9 orang sedang berdiri menghadap meja presdir. Presdir itu duduk menghadap ke jendela belakang mereka. Dari mana saja kau tahu perusahaan ini sangat menjunjung tinggi kedisiplinan? Nada serius dari ucapan presdir itu. Kim Taeyong, presdir juga komponi yang terkenal, ingin berdiri dari duduknya dan menghadap mereka. Matanya setika melebar, tak percaya apa yang dilihatnya. Gadis yang sudah tak ditemuinya selama beberapa bulan sekarang ada di depannya. Tak berbeda, ia juga terkejut melihat Taeyong di hadapannya. Dia sungguh tak menyangka jika presdir tempatnya magang adalah Taeyong, pria yang tidak bisa pergi dari hati dan pikirannya. Tapi mengingat perkataan Taeyong terakhir kali mereka bertemu, sepertinya Yan harus melupakannya. Maafkan saya saja, ucap Yan menunduk. Selamat datang di Jaga Company. Aku harap kalian bekerja dengan baik sehingga aku akan memberi nilai yang baik untuk kalian. Jika ada kesulitan, bertanya pada kepala divisi masing-masing dan dengar kedisiplinan dalam bersatu di sini. Taeyong menarik Yan yang masih menunduk. Gadis itu tak mau menatap Taeyong. Ponselku hilang dan saat aku pergi ke kafe, sampai sudah tidak ada di sana. Bohong Yan, sebenarnya dia ingin melupakan Taeyong. Aku merindukanmu Yan, bisik Taeyong telinga Yan, kemudian memeluk di situ. Yan hanya diam menerima pelukan Taeyong. Gadis itu lalu berpikir lambat saat bersama Taeyong. Dalam hatinya dia berteriak, aku juga merindukanmu.
Tapi tubuhnya hanya diam. Dia ingat ucapan terakhir Dayung. Dayung bilang dia ingin berpacaran dengan Yen. Hati gadis itu menjadi sesak. Bagaimana dia bisa melupakan Dayung jika sikapnya terlalu manis seperti ini? Sunbi, aku harus kembali bekerja. Ucap Yen, suaranya serak menahan tangis. Makan siang bersamaku. Dayung melepaskan pelukannya membiarkan Yen pergi. Tak bisa, aku harus menyelesaikan laporan setelah makan siang. Tak ada penolakan Wang Yen, ucap Taehyung menuntut. Kenapa kau lama sekali di ruangan presidir padahal yang lain sudah keluar sejak tadi? Tanya Hyorin. Presidir mengingatkanku agar lebih disiplin. Kerjakan ini semua, ini harus selesai besok pagi. Belum sempat yang menjawab, Hyorin sudah pergi. Yang menatap tumpukan kertas di mejanya dan mendesah. Belum ada sehari dia bekerja, tapi pekerjaannya sudah sangat banyak. Jam sudah menunjukkan waktu istirahat, tapi gadis itu masih sibuk dengan pekerjaannya sampai tak sadar ada seorang pria berdiri di depan mejanya. Kau melupakan janji makan siang denganku, ucap Taehyung yang mengalihkan pandangannya ke arah pria di depannya. Ian mengikuti langkah Taehyung. Mereka menuju ke basement tempat mobil terparkir tanpa mereka sadari ada seorang yang menatap mereka dengan sinis. Sajang Nim, kenapa kita tak makan di kantin kantor saja? Aku harus kembali bekerja secepatnya. Aku tak suka di sana terlalu ramai. Jadi bagaimana keadaanmu? Tanya Taeyong. Seperti yang Sunbai lihat, aku baik. Aku butuh penjelasan kenapa kamu hilang, Wang Yen. Ucap Taeyong penuh penekanan. Penjelasan apa yang harus aku jelaskan? Yen menatap Taeyong. Bukankah aku memang harus menghilang dari kehidupanmu? Kau tidak menginginkanku, dan jika aku tak bersamamu itu hanya menyiksaku. Bisakah Sunbai mengerti perasaanku? Bukankah aku sudah bilang kalau aku mencintaimu, Yen? Tapi Sunbai bilang aku tak pantas untukmu, dan kini aku menyadarinya aku memang tak pantas untukmu. Ia terdiam mendengar ucapan Taehyung. Kenapa cara berpikirmu masih lambat, dasar bodoh? Ia sambil berhenti mengataku bodoh. Aku dapat IP cum laude beberapa semester ini. Dengus Yen. Lalu apakah sekarang kita pacaran? Taehyung pelan. Sebenarnya dia tidak mau menanyakan ini lagi. Tapi sikap Taehyung yang tidak memperjelas hubungan mereka membuat ia terpaksa menanyakannya. Belum. Seminggu magang di kantor, dia membahas seluruh tubuh yang sakit. Bayangkan, Ian meski duduk di depan komputer dari pagi sampai malam, kadang dia bolak-balik ruang prestir dan ruang arsip. Ian hampir menyerah pada hari ketiga, tapi dia meyakinkan dirinya agar bertahan sampai masa magangnya selesai. Sekarang ia sedang meneliti keuangan. 3 bulan lalu sampai bulan ini ia menemukan kejanggalan di beberapa berkas di tempatnya. Sepertinya ada seorang yang melakukan korupsi. Ian sudah melaporkannya pada Hyorin, tapi wanita itu belum
bulan sudah terlihat dari beberapa jam yang lalu. Semua bagian accounting sudah pulang, hanya Yen seorang yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Sebelum pulang, Taeyong menyempatkan datang ke ruang accounting menemui Yen. Taeyong berdiri di depan Yen sambil berdaham. Aku rasa pekerjaan mahasiswa magang tak sebanyak itu. Taeyong mengharurkan dahinya, dan Sajangnim melihatnya sekarang. Aku harus dibayar mahal untuk semua rasa sakit ini. Yen memijit bahunya. Cukup, kau pulang sekarang, ini sudah jam 10:30. Taeyong meraih tangan Yen. Saat mereka berjalan menuju tempat parkir, suasana sangat sepi. Mungkin hanya mereka berdua yang keluar dari kantor. Taeyong melanjutkan mobilnya menembus malam yang sepi. Setelah itu, Yen tak berani mengucapkan apapun sampai mereka tiba di rumah Yen. Gadis itu terus melihat keluar, pikirannya melayang memikirkan sikap Taeyong ini. Jika prianya tak mau bersamanya, seharusnya dia menjauhinya, bukan malah bersikap begini. Taeyong masih menunjukkan perhatiannya pada Yen. Itu membuat hati Yen sesak. Taeyong sangat egois, tak pernah memikirkan bagaimana perasaan Yen yang semakin tersiksa setiap harinya. Sampainya di rumah Yen, Taeyong tak langsung pulang, tapi ikut masuk ke rumah. Sewaktu di mobil tadi, Taeyong sudah memesan makanan dan tak lama kemudian makanan itu datang. Taeyong berjalan ke dapur untuk menaruh makanannya ke piring. Saat melihat tempat sampah, Taeyong berdecak. Tempat sampah itu hanya dipenuhi bungkus ramen. Apa dia tidak memikirkan kesehatannya, pikir Taeyong. Apa? Kenapa masih memakan makanan sampah ini? Kau harus memikirkan kesehatanmu. Aku lapar, tidak makan. Mendengarkan celotehanmu, lebih baik saja diam dan makan. Yen mengambil makanan di konter dapur lalu membawanya ke meja. Saat makan, pikiran Yen kembali ke masalah keuangan di kantor Taeyong. Ada uang dalam jumlah besar yang hilang. Sajangnim kuman Yen pelan. Apa? Taeyong menjawabnya dengan sinis. Aku menemukan ada data yang tidak sesuai di keuangan perusahaanmu, ada uang yang hilang dan ada pembengkakan dana di beberapa proyek. Aku merasa salah satu karyawanmu korupsi. Tidak mungkin, dia sangat loyal pada perusahaan, dia tidak mungkin melakukan itu. Tapi aku yakin jika Yoren Sumbi mencuri uangmu. Apakah ada buktinya? Yen menggeleng, tapi kemudian dia berkata, tapi aku akan membuktikannya. Jangan sembarangan menuduh orang. Jam menunjukkan pukul 9, namun Taeyong sudah meluapkan kekesalannya pada gadis yang berada di depannya. Sampai di kantor, Taeyong menyuruh Hyorin menemuinya. Dia ingin membicarakan tentang pekerjaan yang diberikan pada mahasiswa magang. Hyorin berjalan mendekat dengan gerakan yang sensual. Pakaiannya yang minim membuat tampilannya menjadi semakin seksi. Jika kau percaya siswi magang itu, dia terlalu melebih-lebihkan. Aku tidak memberi pekerjaan banyak padanya. Taeyong memikirkan perkataan Hyorin. Mungkin Hyorin benar, setahunya Yen memang kurang cekatan. Ada lagi yang ingin kau katakan? Jika tidak, aku akan kembali. Aku harus menyiapkan beberapa file untuk meeting nanti. Taeyong mengangguk. Maaf atas kesalahpahamanku, Hyorin. Hyorin tersenyum
lalu keluar dari ruangan Taeyong. Dengan langkah barbar dia berjalan ke ruangannya. Dia sudah mendapat ide untuk membalas Yen. Nafasnya tersengal-sengal. Gadis itu sangat takut kegelapan, bukan sekedar takut, tapi Yen mengidap klaustrophobia dan sekarang dia malah terkunci di sini. Yen ingin berteriak, tapi suaranya tercekat darinya seperti tak mau dimasuki oksigen. Dia berebut menunggu seorang menolongnya. Dia berharap teman-temannya segera menyadari jika dia sudah lama meninggalkan pekerjaannya. Di sisi lain, Taeyong sedang meeting melanda cemas. Sejak tadi dia terlihat gelisah, pikirannya terus tertuju pada Yen. "Sejanim, ada ide apa-apa?" tanya Yorin. "Meeting hari ini cukup sampai di sini." Jawab Taeyong langsung meninggalkan ruangan. Dia melangkah tergesa ke ruangan counting mencari Yen, tapi gadis itu tidak ada di mejanya. "Kemana Yen?" tanya Taeyong pada gadis di ruangan itu. Tadi dia bilang hendak memberikan laporan kepada Yorin Sunbe, tapi sampai sekarang dia belum kembali. Taeyong semakin panik. Kakinya membawanya ke ruang CCTV. Dari ruangan ini dia melihat semuanya dan menemukan Yen. Taeyong berlari ke ruang penyimpanan berkas di lantai 4 dan meminta petugas keamanan membawa kunci. Saat pintu terbuka, dia langsung menyalakan lampu dan masuk ke mencari Yen. Di sini banyak lemari yang tinggi seperti labirin. Taeyong meruduki dirinya yang bodoh karena tidak melihat dengan jelas posisi Yen. Yen mendengar Taeyong memanggil namanya. Dia ingin menjawab, tapi suara tercekat tenggorokannya. Untuk bernapas saja sulit, apalagi bersuara. Yen memegang dadanya yang semakin terasa sesak. Oksigen sulit masuk ke dalam paru-parunya. Tak lama Taeyong melihat Yen. Gadis itu menggigil dengan nafas pendek. "Ya Tuhan, Yen, aku mengidap klaustrophobia." Satu lagi hal soal Yen yang belum diketahuinya, kenapa dia tidak mengetahui apa-apa soal Yen, padahal dia tahu semuanya tentang Taeyong. Gadis itu memang belum membuka mata, tapi nafasnya kembali teratur. Wajah yang pucat pelan sudah kembali memerah. Sebenarnya Taeyong ingin membawa Yen ke rumah sakit, tapi dia ingat jika Yen sangat takut dengan rumah sakit. Jadi dia memanggil dokter kantornya untuk memeriksa Yen. Gadis itu mengalami tekanan mental dan banyak kehilangan cairan tubuh sehingga jarum berinfus menancap di tangan kirinya. Sudah 2 jam, tapi Yen masih enggan membuka matanya. Taeyong berniat meninggalkannya sebentar untuk menyelidiki pelaku yang membuat Yen seperti ini. Tapi dia mengurungkan niatnya ketika melihat tangan Yen bergerak. Perlahan gadis itu membuka matanya. Dia lega karena sekarang sudah tidak berada di tempat gelap itu. Yen menoleh dan melihat Taeyong sedang tersenyum padanya. "Kau benar-benar tidak ingat?" "Aku tak tahu. Saat aku sedang mencari berkas, tiba-tiba lampu padam dan aku mendengar suara pintu terkunci." Wajah Yen menunjukkan ketakutan. "Aku akan ke ruang CCTV untuk melihat siapa yang menguncimu." Taeyong berdiri, tapi sebelum dia melangkahkan kakinya, tangannya dicengkram kuat oleh Yen. "Sunbe, jangan pergi. Aku mohon tetaplah di sini sebentar saja. Aku berjanji tidak akan mengejarmu lagi jika Sunbe menemaniku sekarang."
Taeyong duduk di samping Yen, tatapan sendu tersirat di matanya, mata yang tak pernah berhenti memandangi gadis yang terbaring di sampingnya. Tanpa Yen sadari, ucapannya telah mengacaukan perusahaan Taeyong. Pikiran Taeyong melayang mengumpulkan ucapan Yen. Apa Yen sudah tak menyukainya? Apa Yen sudah menemukan pria lain? Kenapa Yen berkata tidak akan mengejarnya lagi? Jika benar Yen sudah menemukan penggantinya, bagaimana dengannya?